muda. Pada tanggal 28 Januari 2023, Moses Itauma memulai debut profesionalnya. Moses Itauma! Saat itu umurnya baru 18 tahun dan lawannya adalah Marcel Bode dari Ceko. Dengan keterampilannya, Itauma menyelesaikan pertarungan hanya dalam waktu 23 detik. Semua penonton bersorak melihat bagaimana si anak baru itu menyelesaikan pertarungan dalam waktu yang sangat singkat. Dan ini barulah permulaan. Belum sampai 2 bulan, Itauma kembali naik ring. Kali ini melawan Ramon Alberto Ibarra. Perlawanan yang diberikan lawan tak ada artinya. Sebuah hook kanan tajam mengunci kemenangan Itauma dalam 35 detik. 20 hari kemudian, di pertarungan profesional yang ketiga, Moses Itauma berhadapan dengan Konstantin Dovizhenko. Itauma mengendalikan pertarungan. Namun kali ini, lawannya dapat bertahan dan memaksa Itauma bertarung penuh hingga akhir. Tetap saja, Moses Itauma tampil dominan dan menang dengan angka mutlak. Moses Itauma! Berikutnya ada nama Kevin Nicolas Espindola yang akan jadi lawan Moses Itauma. Menghadapi petinju Argentina ini, Moses Itauma kembali tampil penuh kendali. Gerakannya tenang, namun pukulan demi pukulan tetap dilancarkan. Tak ada momen berarti dari pihak lawan. What he obviously wanted to do, which was finish it. He bruised in the morning, and that was a great left hook. Can he finish it? No. Dan saat bel terakhir berbunyi, keputusan mutlak jatuh ke tangan Moses Itauma, tanpa keraguan sedikit pun. 24 September 2023, Moses Itauma kembali menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Melawan Amine Buceta, ia langsung tancap gas sejak ronde pertama. Kecepatan dan kekuatannya kembali terlihat tajam. 2 kali Buceta harus mencium kanvas. Dan di pertengahan ronde pertama, semuanya selesai. Still 90 seconds in the round to go, and in goes the towel, down goes Buceta, and there is the destructive power. KO-TKO cepat di ronde pertama seperti ini akan kembali diperlihatkannya di pertarungan-pertarungan berikutnya. Istvan Bernat yang menjadi lawan Itauma di pertarungannya yang ke-6 mengalami nasib yang tidak jauh beda dengan lawan sebelumnya.
good gyms out there, but this is an impressive stint. Moses Itauma. Heavyweight undercard as we build up to the Battle of the Baddies. Itauma started quickly. Oh, good shot, brilliant punch. And that's the first serious shot tonight from Moses Itauma. Didn't travel very far, but it certainly sent the message. Yeah, accuracy, and another one there. Brilliant electric start, brilliant uppercut, right hook as well. Burnath all over the place, and John Latham steps in, and he seems to get better and better. He's powerful, he's destructive, and he might just be the future. Presenting from Chatham, the former Berikutnya adalah petinju Polandia, Michal Bolos. Moses Itauma kembali menunjukkan bahwa satu pukulan kidalnya jangan pernah dianggap remeh. Worrying about the opponent at this stage in his career. The question is how long he can stay against a different man in the show tonight. Oh, that's a great left hook. He's gone. This is going to be a very short night's work indeed, I think. what a punch that was for that left hand. Meski sempat berdiri, Michal Bolos kembali dihantam pukulan keras. Bolos backward in a straight line, inviting the trouble. He's brave, but he's completely outgunned. It has to be stopped quickly. Moses Itauma hanya butuh 1 menit untuk memastikan kemenangan ini. Add that one to the list. Moses Itauma. Di usia yang saat itu baru 19 tahun, bertarung di kelas berat, tidak terkalahkan, dengan 5 kemenangan KO ronde pertama, tidak heran jika Moses Itauma mulai membidik rekor legendaris Mike Tyson sebagai juara dunia termuda. Rekor yang dalam kurun waktu 40 tahun belum terpecahkan. As a professional, I'm looking to replicate that and doing it quicker than the youngest heavyweight world champion himself, Mike Tyson. I see him sitting at the front. He's staring at me, but I love you, Mike. And now let's welcome to the ring from Chatham, the rising heavyweight sensation. 22 Maret 2024, Moses Itauma kembali naik ring. Lawan kali ini adalah petinju Amerika, Dan Garber. Tak ada perlawanan berarti dari Garber. Itauma menyerang cepat dan efisien. Pertarungan dihentikan di ronde pertama. Dominasi mutlak. He is undefeated as a professional. 18 Mei 2024. Moses Itauma bertarung di panggung Megah Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi. Lawannya, Ilja Mezenchev dari Jerman. Gelar WBO Intercontinental kelas berat yang kosong dipertaruhkan. Di ronde pertama, keduanya terlihat hati-hati. Namun Itauma tetap yang mengendalikan pertarungan. Hook upstairs straight. He beat Burnath. Oh, massive left hand. And Mezenchev back into the corner, eats a right and another left. He's trying to hold on, but Itauma not letting it. And he'll make it to the end of... Hook kiri dari Moses Itauma membuat lawannya goyah. Namun petinju Jerman beruntung masih diselamatkan bel. Di ronde kedua, ia melepaskan hook kanan mematikan di antara celah serangan lawan. Dan menyelesaikan pertarungan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Still undefeated, and now the WBO Intercontinental Heavyweight Champion, Moses. Ladies and gentlemen, this bout is... Pertarungan berikutnya bagi Moses Itauma adalah untuk pertahanan gelar. Lawannya di pertarungan ke-10 ini adalah The Viking dari Polandia, Mariusz Wach, yang sudah bertarung bahkan sejak Itauma baru berumur 1 tahun. Menghadapi petinju yang sudah berpengalaman dan bertubuh besar ini, Itauma tidak mau terlalu mengambil resiko. Ia menjaga jarak agar tidak berada dalam jangkauan lawannya. Namun di ronde kedua,
Itauma menemukan cara untuk melemparkan pukulan dan menjatuhkan lawan. And not taking any major risk, but again, and that was what was really good about that he combination. isn't in a hurry. I want a step-by-step approach, he said. And that was a little open. Down the right hand he goes. Big statement from a big punch. Feel the power, delivered the power, and he started this fight, and he cannot fend his man off, and the referee is going to stop it, and rightly so. That was taken. Heavyweight champion. 8 of those 10 wins coming. Dalam laga ke-11, Moses Itauma menghadapi petinju Australia, Dempsey McKean. Of those 22 wins coming by win. Bukan sekadar pertarungan biasa, selain mempertahankan gelar miliknya, gelar WBA Internasional dan Commonwealth Silver juga akan diperebutkan. In front of him, Dempsey, McKean with ambition. Ridiculous talent. Di pertengahan ronde pertama, pukulan Itauma menjatuhkan McKean. Ketika pukulan kidal Itauma mendarat lagi, tim McKean memutuskan untuk menyerah. Saat ini, Moses Itauma mencatat rekor profesional yang sempurna. 11 kemenangan tanpa kekalahan dengan 9 KO TKO. Di usianya yang sekarang, ia memang belum berhasil mengalahkan rekor Mike Tyson sebagai juara dunia termuda. Tapi jalan kariernya jelas, tangguh, cepat, mematikan. Dan tetap belum ada yang mampu menjatuhkannya. Pertarungan berikutnya sudah dijadwalkan. Melawan Mike Balogun, petinju tangguh asal Amerika, pada tanggal 24 Mei 2025 mendatang. And now as a professional is undefeated with 9 wins. Apakah Moses Itauma akan jadi juara dunia kelas berat dalam waktu dekat? Atau apakah masih terlalu dini menyebutnya sebagai calon bintang masa depan? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Baru 20 tahun, tapi sudah membuat Mike Tyson kehabisan kata-kata. The youngest heavyweight world champion himself, Mike Tyson, I see you sitting at the front. Dengan gaya tenang dan pukulan mematikan, Moses Itauma, petinju muda yang belum pernah merasakan kekalahan. Dari amatir hingga profesional saat ini. Dari KO dalam hitungan detik hingga ambisi menumbangkan rekor sang legenda. I love you, Mike. Inilah kisah tentang seorang petinju muda bernama Moses Itauma yang membawa ancaman nyata bagi para raksasa kelas berat. A couple of weeks I'll start sparring. Camp is moody, but I got rid of him in the first Moses round. Itauma lahir di kota kecil bernama Kežmarok, Slovakia, pada tanggal 28 Desember 2004. Step-ups, innit? If you ask Moses, he said. Ayahnya berasal dari Nigeria, sedangkan ibunya asli Slovakia. Namun masa kecilnya tidak mudah. Karena perlakuan rasis, keluarganya pindah ke Inggris saat Itauma baru berusia 4 tahun. Di sanalah ia mengenal dunia tinju, mengikuti jejak sang kakak yang merupakan juara amatir nasional. And then Carol was like, oh, I'm going to give it a go. Which is obviously my older brother. And then, Itauma mulai berlatih tinju sejak umur 9 tahun. man, I've been boxing since I was 9 years old. My first couple of training sessions, I threw up everywhere. I was just like... Dan sejak saat itu, tak ada yang bisa menghentikannya. Di ring amatir, Itauma tak terkalahkan. Ia menyapu medali emas di berbagai ajang bergengsi, dari antar sekolah hingga juara